warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Brian Anissa dengan NIM V8424036. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu branding. Pernah nggak sih kalian itu beli kopi karena logonya yang keren atau logonya yang unik, atau memilih sepatu bukan karena fungsinya tapi karena mereknya itu yang terlihat kita keren? Nah, itulah yang disebut kekuatan branding. Dalam video 15 menit ke depan, kita akan mengulas tentang sebuah branding. Apa sih branding itu? Mengapa branding itu penting? Dan apa dampaknya bagi kehidupan kita? Oke, langsung aja. Yang pertama, kita masuk ke definisi dan esensi branding. Branding bukan soal logo atau slogan catchy aja, tapi branding adalah sebuah proses menciptakan persepsi kuat di benak konsumen tentang sebuah produk, layanan, atau bahkan individu. Branding menyangkut seluruh pengalaman konsumen terhadap brand, mulai dari visual, suara, rasa, hingga interaksi. Misalnya seperti saat kita melihat logo Apple, mungkin kita langsung berpikiran bahwa wah, logo ini terlihat elegan ya, terlihat premium, terlihat keren, dan terlihat simpel. Nah, itu bukan karena kebetulan aja, tapi itu merupakan hasil kerja branding perusahaan Apple selama bertahun-tahun. Kemudian contohnya juga seperti apabila kita ingin membeli air mineral ke supermarket dengan banyak pilihan merek air mineral, tapi kebanyakan dari kita langsung memilih merek Aqua, padahal airnya itu hampir sama atau bahkan tidak ada bedanya. Tapi karena itu sebuah branding yang kuat dari merek Aqua, maka orang-orang lebih cenderung memilihnya secara otomatis. Yang kedua, tujuan branding. Apa sih tujuan branding itu? Nah, branding mempunyai beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, membedakan produk dari kompetitor lainnya. Yang kedua, membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga, menambah nilai emosional produk. Dan yang terakhir, membentuk persepsi dan kepercayaan. Kalian pernah dengar gak sih merek sepatu lokal yang kualitasnya setara dengan merek internasional, tapi harganya itu jauh lebih murah? Tapi sayangnya banyak orang-orang yang tetap memilih merek internasional seperti Nike, Adidas, Converse, atau yang lainnya, karena mereka itu sudah punya branding yang sangat kuat sehingga membentuk persepsi bahwa mereka itu lebih keren dan lebih terpercaya walaupun harganya itu jauh lebih mahal. Kemudian yang ketiga, elemen branding. Branding memiliki beberapa elemen penting. Yang pertama, nama brand. Sebelum kita meluncurkan brand, membuat brand, kita harus membuat nama brand itu yang mudah diingat, unik, dan mencerminkan nilai produk itu. Yang kedua, logo dan identitas visual. Warna, font, dan bentuk yang khas itu juga harus diperhatikan dalam kita akan membuat atau meluncurkan sebuah brand. Yang ketiga, slogan atau tagline. Contohnya seperti merek Nike dengan slogan Just Do It. Nah, slogan tersebut membuat sebuah brand itu lebih melekat. Yang ketiga, suara dan nada komunikasi. Apakah brand kamu itu terdengar serius, fun, elegan, atau terlihat ramah? Dan yang terakhir, brand personality. Brand digambarkan seolah punya kepribadian, misalnya seperti Harley Davidson. Nah, brand tersebut menggambarkan sebuah kepribadian yang maskulin dan kuat. Coba kita pikirkan dengan brand Indomie. Nah, Indomie itu kan punya logo merah,
kuning dan biru ya dari warnanya. Kemudian juga punya suara iklan yang khas, hingga punya tagline Indomie seleraku. Nah, semuanya itu dirancang untuk membuat kita itu langsung teringat pada brand tersebut. Bahkan dengan kita itu nggak lihat, nggak baca mereknya, dengan tagline itu kita tuh udah tahu gitu. Kemudian yang keempat ada proses branding. Nah, branding bukan hanya sekedar bikin logo aja, tapi juga ada proses strategisnya. Yang pertama, kita juga harus menganalisis pasar dan target audience. Siapa sih konsumen kita itu, dan apa yang mereka butuhkan dan mereka sukai. Nah, di situ kita harus menganalisis pasar dan target audience tersebut. Yang kedua, posisi brand atau brand positioning, dimana jika kita ingin membuat brand kita itu harus berada dalam benak konsumen. Contohnya seperti Tokopedia, TikTok Shop, Shopee. Nah, itu kan marketplace yang dekat dengan kita dan membantu UMKM. Kemudian yang ketiga, pengembangan identitas brand. Nah, kita juga harus merancang nama, logo, visual, dan strategi komunikasinya. Yang keempat, implementasi dan komunikasi, menyampaikan brand lewat iklan, media sosial, sponsorship, hingga customer service itu juga merupakan proses strategi branding ya. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Setelah kita melewati keempat proses tersebut, kita juga harus melakukan evaluasi dan penyesuaian. Apakah brand kita itu akan berhasil? Jika tidak, apa ya yang harus kita perbaiki? Dan jika berhasil, kita juga harus membuat brand kita itu lebih baik lagi gitu. Seperti Gojek kan awalnya hanya layanan ojek online ya, tapi lewat branding mereka mengangkat citra satu aplikasi untuk semua kebutuhan. Nah, sehingga brandingnya itu relevan dengan masyarakat urban. Jadi dengan adanya Gojek, kita tuh nggak usah ribet-ribet keluar rumah untuk cari makan, untuk mengantar barang, kemudian untuk just tip. Pokoknya satu aplikasi Gojek itu untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Yang kelima, dampak branding dalam kehidupan konsumen. Apa ya yang mempengaruhi branding dalam kehidupan konsumen itu? Yang pertama itu perilaku pembelian. Konsumen akan cenderung membeli produk yang udah mereka kenal dan yang udah mereka percayai. Yang kedua, keputusan emosional. Kadang kita itu membeli produk bukan karena ingin terlihat keren atau karena kita tuh butuh produk itu, tapi kita tuh membeli kayak cuma hanya misal kayak lucu, padahal kita tuh aslinya tuh nggak butuh. Tapi dengan keputusan emosional kita yang seperti itu, kita jadi membeli produk yang seharusnya itu tidak perlu kita beli. Kemudian persepsi kualitas. Produk branded sering dianggap lebih bagus, padahal aslinya belum tentu bagus gitu. Seperti kayak Starbucks. Banyak orang-orang itu membeli kopi di Starbucks bukan karena hanya rasanya, tapi karena mereka tuh pengen punya pengalaman dan citra yang ditawarkan oleh Starbucks, dan lifestyle-nya itu urban, jadi urban modern gitu. Nah, itulah kekuatan branding dari sebuah kopi Starbucks. Padahal aslinya banyak kopi-kopi atau toko minuman yang lebih enak dari Starbucks, tetapi orang-orang cenderung ingin membeli kopi di Starbucks karena mereka
pengen punya pengalaman itu tadi dan pengen kelihatan lifestyle-nya itu urban modern gitu. Kemudian personal branding. Branding bukan cuma untuk perusahaan aja, tapi juga buat individu. Biasanya dikenal dengan personal branding. Contohnya seperti seorang influencer yang terkenal dengan profesional, jujur, elegan. Nah, itulah yang disebut branding. Atau seorang dosen yang selalu berpakaian rapi, berbicara profesional, berbicara sistematis. Nah, itu juga bagian dari personal branding. Seperti kita kalau mau melamar kerja dan kita aktif di LinkedIn dengan cara kita menulis bio, membuat foto profil hingga mengisi postingan di LinkedIn, lah itu membentuk sebuah citra dari diri kita di mata perekrut atau HRD. Nah, personal branding ini bisa membuat kita membuka lebih banyak peluang. Kemudian resiko dan tantangan dalam branding. Jika kita meluncurkan sebuah brand, membuat sebuah brand, kita juga harus mengetahui resiko dan tantangannya. Nah, brand itu bisa rusak karena skandal atau pelayanan yang buruk. Jika kita melakukan customer kita dengan pelayanan yang buruk, otomatis perusahaan kita akan otomatis kualitas perusahaan kita akan menurun. Nah, kemudian yang kedua ada tidak konsisten antara janji dan kenyataannya. Dan yang terakhir ada rebranding gagal atau tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Dalam kasus besar seperti perubahan nama Twitter menjadi X. Nah, itu kan juga sempat menuai banyak kritik karena menghilangkan elemen emosional yang sudah ternama di pengguna. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa branding itu bukan sesuatu yang mudah untuk diubah begitu saja. Kemudian ada peran branding di era digital dan media sosial. Di zaman sekarang ini, branding tidak hanya terjadi di TV atau billboard aja, tetapi di internet, khususnya media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube. Nah, itu menjadi tempat utama sebuah brand membangun citra mereka. Brand juga bukan cuma bicara lewat iklan aja, tetapi juga lewat konten edukatif atau hiburan yang relate, kolaborasi dengan influencer atau yang biasa disebut dengan endorsement. Kemudian bisa juga lewat komentar, respon pelanggan, dan interaksi langsung dengan audiens. Seperti brand skincare Scarlett atau MS Glow yang sangat masif di Instagram dan TikTok. Mereka tidak hanya menjual produk aja, tetapi mereka juga membuat gaya hidup, testimoni, dan pengalaman pengguna. Bahkan banyak dari orang-orang itu membeli bukan karena butuh, tapi karena FOMO atau takut ketinggalan tren. Kan waktu itu Scarlett dan MS Glow juga pernah kayak lagi happeningnya gitu kan. Nah, itu orang-orang membeli itu bukan karena mereka tuh butuh, tapi karena mereka tuh pengen kayak yang lain, pengen FOMO dan takut ketinggalan tren. Setelah itu ada branding mempengaruhi gaya hidup dan identitas sosial. Branding seringkali tidak hanya menjual produk aja, tapi juga membuat gaya hidup dan status sosial seorang. Brand bisa jadi simbol identitas. Seperti jika orang memakai iPhone akan dianggap melek teknologi dan modern. Kemudian jika orang membawa tumbler Starbucks terlihat estetik dan urban.
Dan jika orang memakai baju Uniqlo akan lebih terkesan simpel tetapi elegan. Seperti seorang mahasiswa yang merasa lebih percaya saat ia itu mengenakan sneakers Adidas, bukan karena itu tuh nyaman dipakai, tapi karena dia tuh merasa terlihat lebih keren dan trendy jika memakai sneaker Adidas itu. Nah, itulah yang dinamakan branding. Mereka membuat persepsi yang kita miliki tentang diri kita sendiri dan juga bagaimana pandangan orang lain terhadap kita gitu. Jadi kesimpulannya, branding adalah kekuatan yang tidak terlihat yang menggerakkan banyak keputusan kita di setiap harinya. Mulai dari kopi yang kita minum, pakaian yang kita pakai, hingga tempat kerja yang kita impikan. Lewat branding, sebuah perusahaan dan individu dapat membentuk citra yang kuat, membangun kepercayaan, dan menciptakan nilai yang tidak hanya terlihat fungsional aja, tetapi juga terlihat dari emosionalnya aja. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian untuk memahami dunia branding dengan lebih dalam. Perlu diingat, jika branding itu bukan hanya soal tampil keren, bukan hanya soal terlihat keren, tetapi tentang bagaimana orang lain melihat kita dan merasakan kita ini siapa, serta menilai apa yang kita bawa. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.